Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofan Nurik Matesa, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama Kanwil Jawa Barat Angkatan 2 tahun 2025. Pada video kali ini, saya akan membahas resume agenda 1, yaitu tentang materi kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan kondisi warga negara yang secara fisik memiliki kondisi kesehatan, keterampilan, dan jasmani yang prima, serta secara kondisi psikis yang memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual yang baik, senantiasa memelihara jiwa dan raganya, memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras, dan tahan uji. Merupakan sikap mental perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Berikut ini merupakan ruang lingkup nilai-nilai dasar bela negara, yaitu mencakup cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bernegara. Salah satu nilai-nilai dasar bela negara adalah memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara fisik maupun mental, yang ditunjukkan dengan cara menjaga kesehatan jasmani dan mental. Sedangkan secara non-fisik yaitu dengan menjaga etika moral dan memegang teguh etiket moral yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur. Kesehatan jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dengan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan. Selanjutnya, kesehatan mental, yakni sistem kendali diri yang bagus dengan memelihara kesehatan otak. Kemudian, kesiapsiagaan jasmani dan mental adalah kesanggupan seseorang untuk melakukan kegiatan fisik secara lebih baik dan efektif serta efisien. Etika, etiket, dan moral. Etika sebagai suatu sikap dan perilaku seseorang secara sadar untuk menaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku. Sedangkan etiket sebagai suatu bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan yang baik. Kemudian, moral adalah nilai-nilai yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam mengatur tingkah lakunya. Selanjutnya yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat hidup dengan lingkungan alam sekitarnya. Berikut ini merupakan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, baris berbaris dan tata upacara, yaitu suatu wujud yang menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerjasama. Selanjutnya, keprotokolan adalah pengaturan yang berisi aturan-aturan mengenai tata cara pelaksanaan agar suatu tujuan yang telah disepakati dapat digapai dengan baik. Selain itu, terdapat kewaspadaan dini, di mana kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer secara optimal. Ada pula kegiatan membangun tim. Kami sebagai peserta Latsar CPNS diberikan pembekalan berupa pengetahuan dan internalisasi nilai-nilai kesiapsiagaan melalui berbagai macam permainan yang berguna untuk membangun tim yang efektif dalam setiap melaksanakan kegiatan yang memerlukan kerjasama 2 orang atau lebih. Selanjutnya yaitu cara kamalam, bertujuan untuk menanamkan disiplin, keberanian, semangat, serta loyalitas dan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Dan yang terakhir adalah api semangat bela negara, yang dilaksanakan untuk mendidik dan melatih keberanian pada diri sendiri. Selanjutnya adalah keprotokolan. Keprotokolan adalah serangkaian aturan dan tata cara yang mengatur penyelenggaraan acara resmi, terutama acara kenegaraan, untuk memastikan kelancaran, ketertiban, dan penghormatan yang sesuai dengan jabatan dan kedudukan. Ini mencakup tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Adapun contoh penerapan keprotokolan, yang pertama tata tempat.
Penempatan pejabat dan tamu undangan sesuai dengan urutan prioritas dan kedudukan mereka. Yang kedua, tata upacara. Urutan acara yang terstruktur seperti pembukaan, sambutan, penyerahan penghargaan, dan penutupan. Dan yang ketiga yaitu tata penghormatan. Pemberian penghormatan kepada pejabat negara, tamu undangan, atau simbol-simbol negara dengan cara yang sesuai. Adapun pentingnya keprotokolan, yang pertama menjaga ketertiban dan kelancaran. Keprotokolan memastikan jalannya acara berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, menciptakan kesan positif. Keprotokolan yang baik dapat menciptakan kesan positif terhadap penyelenggara acara dan instansi terkait. Yang ketiga yaitu menjaga martabat dan wibawa. Keprotokolan membantu menjaga martabat dan wibawa pejabat negara, tamu, dan acara itu sendiri. Selanjutnya yaitu memenuhi asas keadilan dan kesetaraan. Keprotokolan juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam acara diperlakukan secara adil dan setara sesuai dengan kedudukan dan jabatannya. Demikian resume agenda 1 dengan materi kesiapsiagaan bela negara dan tata tempat keprotokolan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.